Oke, Bang Putra, tanggapan Anda, revisi Undang-Undang Pilkada akhirnya diputuskan, dibatalkan. Iya, tentunya kita kan mengenal mekanisme ya dalam di DPR, di mana kemarin setelah diputuskan di tingkat badan legislasi, di mana fraksi PD Perjuangan tidak sependapat kalau proses ini dibawa ke paripurna. Dan kita lihat bahwa paripurna tidak jadi dilaksanakan tadi pagi, dan kemudian ada pernyataan dari pimpinan DPR seperti demikian, dan tentunya kita menghormati pendapat yang tadi disampaikan oleh pimpinan DPR, dan bukan berarti kita tidak terus mengawal. Kita seperti merasakan ada gayung bersambut antara apa yang kita ungkapkan kemarin dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore, kemudian mendapat senada dan juga senafas dengan masyarakat sipil, adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi hari ini. Jadi kita akan tetap kawal, karena tadi kami juga baru bertemu dengan teman-teman mahasiswa di depan pintu DPR RI, dan mereka juga meminta kami untuk terus mengawal, jangan sampai melepas, dan kami sampai saat ini masih di DPR. Kami belum pulang, kami masih ada di sini, memastikan bahwa tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya semuanya. Jadi kita juga nggak boleh buta, kita nggak boleh tuli terhadap keinginan masyarakat. Kita sudah menyampaikannya kemarin, tapi ternyata tidak didengar, ya, tidak diindahkan. Bahkan pemerintah pun, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemenkyu, yang ada di depan saya pun, mereka tetap tidak menganggap itu melanggar konstitusi. Padahal MK sudah menyatakan melanggar konstitusi, tapi pemerintah tetap kekeh. Itu makanya kita tetap mengawal. Saya sampaikan kepada pemerintah kemarin, jangan tegas, saya sampaikan kepada para menteri. Kalau kalian menyetujui pasal 40, berarti kalian itu melanggar konstitusi seperti yang disampaikan MK. Jadi kita ini bergerak di dalam, ya, dan juga masyarakat di luar, itu jadi satu padu, nggak ada masalah. Ya itulah demokrasi. Oke, sampai malam ini masih mengawal, Bang Putra, memangnya masih ada peluang DPR bisa melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada ini? Ya, kami mendapat mandat dari fraksi dan juga Ibu Ketua DPR untuk tetap berada di kantor. Apalagi di kantor ini kita melihat tadi ada terbuka komunikasi dengan teman-teman mahasiswa, ya, meskipun saat ini kita lihat kondisi mungkin di luar sudah berbeda dengan tadi, tapi biar bagaimanapun ini adalah kantor kami, ini adalah tugas kami dari rakyat. Kami akan tetap berada di sini sampai ada arahan lain dari pimpinan fraksi. Baik, Bang Putra, tanggapan dari fraksi Anda sendiri ketika Badan Legislasi kemudian memutuskan untuk merapatkan revisi UU Pilkada ini, seperti apa tanggapan dari PDI Perjuangan? Ya, utamanya kami berterima kasih ya kepada masyarakat sipil, kepada mahasiswa, kepada elemen masyarakat yang hari ini menyuarakan hak demokrasinya di 20 lebih kota di seluruh Indonesia, dan berlangsung menurut saya cukup damai gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin sangat bersemangat, tapi saya lihat berlangsung dengan tertib, menyuarakan pandangannya, dan terutama melalui sosial media, di mana masyarakat menyatakan pandangannya berbeda dengan apa yang sudah disepakati oleh Balik dan oleh pemerintah kemarin. Nah, dari perbedaan itu kan terlihat bahwa ternyata masyarakat itu sangat aware, sangat awas dan waspada, dan mereka juga tidak bisa dibodohi lagi gitu loh. Mereka tahu bahwa DPR secara konsisten itu selalu tunduk dan turut dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan MK nomor 90. Tapi kok mendadak nomor 60 sama 70 mendadak tidak mau ikutan. Nah, ini kan ada apa? Nah, ini kan adalah bentuk dari masyarakat yang mengawasi lembaga pemerintah eksekutif dan lembaga DPR yang sama-sama membahas undang-undang pilkada ini. Dan kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kami sangat apresiasi aksi demonstrasi dilakukan oleh kalangan intelektual, kalangan kampus. Saya tadi melihat juga ada organ-organ masyarakat, dan saya juga melihat ada beberapa eksekutif yang juga turun ke jalan setelah mereka selesai kerja dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu bentuk dari demokrasi yang betul-betul sudah kami sampaikan kemarin di rapat balik. Jangan salah, kami sudah menyampaikan di rapat balik oleh Pak Masinton Pasaribu, jangan sampai membutakan. Apa yang kita lakukan di ruang balik ini jangan sampai membutakan mata demokrasi. Dan ternyata terjadi dan dijawab oleh aksi masyarakat pada hari ini. Ya,
Dan kami sudah memberikan warning berkali-kali sejak jam 10 pagi. Bahkan di rapat tertutup pun saya memberikan warning kepada 3 kementerian sekaligus. Saya memberikan warning. Tapi ternyata tidak didengar juga. Oke. Dan akhirnya kita lihat bagaimana suara rakyat dengan lantang dan membuat, ya kita lihat sendiri apa yang terjadi, keputusannya yang barusan diumumkan juga oleh pihak pimpinan. Oke, rapat pada Rabu kemarin ini sebetulnya mendadak atau tidak, Bang Putra? Rapatnya mendadak karena dalam pengesahan jadwal balik itu tidak pernah disebutkan membahas membahas rapat RUU Pilkada. Kapan diinformasikan rapat pengesahan jadwal balik hari Senin itu tidak pernah membahas terkait hal itu. Tidak ada di jadwal sebelumnya? Tidak ada di jadwal yang disahkan oleh Badan Legislasi. Oke, baik. Terakhir saya ke Bang Putra, dengan dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada ini, apa langkah yang akan selanjutnya dilakukan PDI Perjuangan? Iya Mbak, kita kan tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini putusannya final dan binding ya. Putusannya mengikat dan selama ini memang kita menjalankan putusan itu. Nah tentunya kalau kita melihat presiden buruk yang terjadi di DPR dan dengan pemerintah di dalam kita menanggapi dan juga menindaklanjuti putusan MK, tentunya kami di sini akan terus mengawal. Begitu juga bersama dengan masyarakat kami akan mengawal sehingga sampai betul-betul putusan MK itu dijalankan oleh semua pihak. Nah ini adalah peran kami di Badan Legislasi PDI Perjuangan dan juga di DPR. Kita kawal dari hari per hari. Jadi kalau misalnya memang ini nanti betul-betul kita lihat tanggal 27 sampai 29 akan terjadi pendaftaran di berbagai KPUD, seharusnya seperti yang disampaikan tadi, kita akan menggunakan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Itu sudah sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan, dan juga Mahkamah Konstitusi kan bertugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24. Jadi kita juga jangan main-main lah sama Mahkamah Konstitusi. Udah mereka putuskan seperti biasa kita jalankan. Gitu ya, jangan kalau tidak menguntungkan kita tidak dijalankan, tapi kalau menguntungkan dijalankan. Itu aja sih Mbak, kita kawal sama-sama. Baik, tidak hanya parlemen, ini juga menjadi tugas dan PR dari masing-masing masyarakat Indonesia untuk mengawal sampai nantinya pendaftaran Pilkada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Terima kasih banyak Bang Putra Nababan dan Bang San Salvator.